Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pak Aryo akan membawakan materi mengenai kelainan, penyakit, dan teknologi sistem sirkulasi manusia. Bagian pertama, tentang kelainan dan penyakit pada sistem sirkulasi manusia. Saya akan menjelaskan beberapa kelainan dan penyakit yang umumnya terjadi pada sistem sirkulasi manusia berdasarkan kategori organ penyusun sistem sirkulasi manusia. Pada bagian ini saya akan memberikan contoh kelainan dan penyakit yang ada pada jantung. Pertama, yaitu angina. Angina adalah gangguan yang terjadi akibat kurangnya pasokan darah atau pemasukan oksigen ke otot jantung, sehingga menyebabkan dada terasa nyeri. Yang kedua adalah aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi di mana kondisi irama pada jantung tidak teratur, alias tidak berdetak secara normal, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Yang ketiga adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan yang terjadi disebabkan adanya plak pada arteri koroner, sehingga darah yang mengandung oksigen tidak sampai ke otot jantung. Berikut merupakan ilustrasi dari angina dan tipe-tipe pada angina. Berikut merupakan ilustrasi dari aritmia dan penyakit jantung koroner. Penyakit dan kelainan selanjutnya pada organ jantung adalah serangan jantung. Serangan jantung merupakan gangguan yang terjadi akibat kurangnya pasokan darah atau pemasukan oksigen ke otot jantung, sehingga menyebabkan dada terasa nyeri. Serangan jantung dapat mengakibatkan kematian karena jantung akan berhenti berdetak ketika pasokan oksigen ke otot jantung berhenti. Penyakit selanjutnya adalah endokarditis. Endokarditis merupakan infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Infeksi ini terjadi ketika kuman dari berbagai tubuh lain seperti mulut dan kulit masuk ke dinding jantung melalui aliran darah. Endokarditis dapat menyebabkan penggumpalan pada jaringan ataupun organ yang berada pada sistem sirkulasi manusia. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung yang menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan. Berikut merupakan ilustrasi dari endokarditis. Gambar yang menunjukkan endokarditis terlihat bahwa terdapat adanya penggumpalan atau vegetasi dari mikroorganisme yang menutupi katup mitral pada jantung, sehingga menyebabkan aliran darah pada katup jantung menjadi terhambat. Berikut merupakan ilustrasi dari kelainan kardiomiopati dan penyakit serangan jantung. Pada kardiomiopati dapat terlihat otot jantung normal dikenal pada daerah bilik. Sedangkan pada kardiomiopati, otot bilik pada jantung mengalami penebalan yang disebut hipertrofi kardiomiopati atau mengalami penipisan seperti pada dilated kardiomiopati. Pada penyakit jantung terlihat adanya penyumbatan oleh plak kolesterol dan penggumpalan darah pada pembuluh darah yang ada pada jantung. Inilah yang menyebabkan pasokan darah untuk memasukkan oksigen ke dalam jantung menjadi berkurang, dan nantinya sedikit demi sedikit jantung tidak menerima oksigen, sehingga jantung akan berhenti berdetak. Pada organ selanjutnya, yaitu darah, penyakit dan kelainan yang terjadi
Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, anemia. Anemia merupakan gangguan yang terjadi akibat kurangnya hemoglobin dalam darah, eritrosit, dan volume darah itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi dan vitamin B12. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu berlebihan, sehingga leukosit memakan eritrosit, sehingga volume eritrosit menurun. Yang ketiga adalah hemofilia. Hemofilia adalah gangguan akibat adanya kelainan darah yang menyebabkan darah sulit membeku, yang disebabkan oleh faktor keturunan. Berikut ini merupakan contoh ilustrasi dari anemia, leukemia, dan hemofilia. Penyakit dan kelainan selanjutnya pada darah yaitu polistemia. Polistemia merupakan konsentrasi darah terlalu kental akibat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak eritrosit. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah, stroke, hingga serangan jantung. Penyakit dan kelainan selanjutnya adalah idiopatik thrombocytopenic purpura atau ITP. ITP merupakan kelainan autoimun yang menurunkan jumlah trombosit. Penderita ITP akan mudah memar atau mengalami pendarahan berlebihan akibat jumlah trombosit rendah. Belum diketahui secara pasti pemicu munculnya kelainan autoimun ini. Kelainan lain pada darah yaitu thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit genetik yang ditandai dengan terganggunya pembentukan rantai globin pada sel darah merah sehingga sel darah merah mudah pecah. Ada 3 jenis thalassemia, yakni thalassemia mayor, thalassemia intermedia, dan thalassemia minor. Berikut merupakan ilustrasi dari idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP, thalassemia, dan polistemia. Pada ITP kita dapat melihat perbandingan jumlah trombosit antara penderita ITP dan orang normal sangat berbeda jauh. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya memar pada penderita ITP dalam bagian tubuh. Pada thalassemia kita dapat melihat terjadinya perubahan sel darah merah, terutama perubahan bentuk yang awalnya adalah bulat bikonkav menjadi persegi 4. Perubahan inilah yang menyebabkan sel darah merah menjadi mudah pecah. Pada polisitemia, kita dapat melihat bahwa jumlah sel darah merah yang begitu banyak yang menyebabkan kekentalan pada darah. Jumlah yang begitu banyak ini disebabkan oleh produksi yang berlebihan pada sumsum tulang. Pada organ selanjutnya, yaitu pembuluh darah, kelainan dan penyakit yang biasanya terjadi adalah yang pertama, trombus. Trombus merupakan gangguan akibat adanya disfungsi endotel, sehingga terdapat gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah pada jaringan yang terjadi kerusakan. Yang kedua adalah embolus. Embolus adalah gangguan yang terjadi akibat adanya bekuan gumpalan darah yang bergerak pada sistem sirkulasi dan terjebak di pembuluh darah kecil. Dan yang ketiga adalah varises. Varises merupakan gangguan terjadinya pembesaran pembuluh darah vena. Hal ini seringkali terjadi pada bagian kaki. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari embolus, trombosis atau trombus, dan varises. Penyakit dan kelainan berikutnya pada pembuluh darah adalah aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak kolesterol di dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Penyakit selanjutnya adalah vaskulitis. Vaskulitis merupakan peradangan pada pembuluh darah
yang mengakibatkan perubahan pada dinding pembuluh darah. Perubahan pada pembuluh darah ini dapat mengganggu aliran darah yang normal dan menyebabkan gangguan pada beberapa organ tubuh. Kemudian, terdapat aneurisme aorta pada penyakit dan kelainan pembuluh darah. Penyakit yang ditandai dengan penggelembungan di dinding pembuluh darah aorta ini dapat terjadi pada bagian perut, dada, ataupun keduanya. Berikut merupakan ilustrasi dari penyakit aterosklerosis dan vaskulitis. Pada aterosklerosis kita dapat melihat berbagai level penumpukan plak kolesterol, mulai dari pembuluh darah yang normal dengan tidak adanya plak kolesterol hingga fase akut koronaria dari penyakit ini, yang menyebabkan sebagian besar pembuluh darah arteri tertutupi oleh plak kolesterol dan mengakibatkan adanya penggumpalan darah pada pembuluh arteri. Kemudian pada vaskulitis kita dapat melihat perbandingan antara pembuluh darah yang normal dengan pembuluh darah yang mengalami vaskulitis. Pada pembuluh darah yang mengalami vaskulitis terdapat inflamasi pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan kebocoran internal pada pembuluh darah. Berikut merupakan ilustrasi dari aneurisme aorta. Kita dapat melihat terdapat beberapa jenis aneurisme aorta yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah ascending thoracic aortic aneurysm yang terletak pada daerah sekitar jantung. Kemudian descending thoracic aortic aneurysm yang terletak pada daerah belakang jantung. Dan yang terakhir adalah abdominal aortic aneurysm yang terletak pada bagian bawah tubuh dekat ginjal. Aneurism juga dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu fusiform aneurysm dan scapular aneurysm. Di mana untuk fusiform aneurysm pembengkakan pembuluh darah terjadi merata pada pembuluh darah, sedangkan pada scapular aneurysm pembengkakan terjadi pada salah satu sisi pembuluh darah. Sebelum beranjak ke bagian kedua, adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan mengenai kelainan dan penyakit pada sistem sirkulasi manusia? Baik, nampaknya sudah jelas semua penjelasan yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita beranjak ke bagian yang kedua, yaitu teknologi yang terkait dengan sistem sirkulasi manusia. Terdapat beberapa teknologi yang berhubungan dengan sistem sirkulasi pada manusia. Teknologi yang pertama adalah elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah dan diagnosis adanya gumpalan darah. EKG dilakukan dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Yang kedua adalah angioplasti. Angioplasti merupakan teknologi yang membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Teknologi selanjutnya yaitu operasi bypass. Operasi ini biasanya dilakukan ke penderita jantung koroner. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Berikut merupakan ilustrasi dari elektrokardiogram dan angioplasti. Teknologi selanjutnya yang berhubungan dengan sistem sirkulasi manusia yaitu transplantasi. Transplantasi yang dimaksud di sini adalah transplantasi organ, terutama organ jantung. Transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Untuk menjadi donor jantung, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Teknologi selanjutnya adalah radioactive scanning. Teknologi yang satu ini bisa mendeteksi
bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Bahan radioaktif yang digunakan pada teknologi ini sudah dinyatakan aman untuk tubuh manusia. Teknologi yang terakhir yaitu pacemaker. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Pacemaker dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat semi permanen. Berikut merupakan ilustrasi dari transplantasi jantung dan alat pacu jantung. Demikian pemaparan materi mengenai kelainan, penyakit, dan teknologi yang berhubungan dengan sistem sirkulasi manusia. Terima kasih sudah menyaksikan dengan antusias. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.